Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Siapa nih di antara kalian semua yang gila banget sama K-pop, demam banget sama K-pop, suka banget sama K-pop? Setiap hari ngurusin K-pop doang, dari pagi sampai pagi K-pop mulu yang diurusin. Pokoknya ada fans fanatik banget lah sama idol K-pop. Atau mungkin bahkan di antara kalian ada yang pengen juga menjadi idol K-pop karena ngelihat idol K-pop itu seperti bintang, gemerlap, bercahaya di langit. Fansnya Masya Allah banyak banget mendunia guys. Kayak raya pula mereka, siapa yang nggak mau kan? Terus mungkin ada yang bertanya, emang bisa kita menjadi idol K-pop juga? Bisa banget guys, asal kalian tahu saja. Untuk menjadi idol K-pop itu nggak mesti berdarah Korea, nggak mesti tumbuh dan tinggal di Korea. Siapa aja boleh daftar. Jadi biasanya agensi-agensi yang ingin menciptakan idol baru bakalan mengadakan audisi di daerah-daerah tertentu atau di kota-kota tertentu. Nah kalau ada audisi kalian bisa daftar langsung guys. Kalau kalian lolos bakalan ikut trainee. Setelah trainee bakalan diseleksi atau evaluasi dan setelah itu kalian bisa debut. Dan akhirnya menjadi idol K-pop seperti orang-orang yang kalian idolakan sekarang ini. Udah selesai guys, gitu doang. Gampang banget kalau cuma diomongin. Tapi asal kalian tahu saja untuk bisa menjadi idol K-pop sama sekali nggak semudah yang kita bayangkan guys. Nggak seterang dengan apa yang kalian lihat dan tak seindah senyuman para idol K-pop yang kalian idolakan. Karena banyak perjuangan, banyak dukanya, banyak kelelahan yang harus dilalui oleh para idol-idol K-pop ini untuk bisa mencapai puncak ketenaran seperti yang mereka rasakan sekarang guys. Kalau aku yang ditanya mau nggak jadi idol K-pop juga, aku pribadi sama sekali tidak ingin menjadi idol K-pop guys. Nggak berminat sama sekali. Emang dipuja-puja, emang banyak fans, emang terkenal, emang kaya raya, tapi bukan seperti itu yang saya impikan guys. Dan tentunya juga tidak mudah untuk bisa seperti mereka. Tapi aku ini lebih kayak kagum sama mereka, terus kayak terinspirasi gitu sama mereka. Karena bayangin aja guys, fans mereka itu nggak cuma orang Korea. Mereka itu fansnya mendunia guys. Se-Asia, se-Amerika, se-Eropa, se-Australia, Timur Tengah, semua ngebahas K-pop. Semua cinta dengan K-pop. Aku bahkan pernah menonton salah satu video konser idol K-pop yang sangat terkenal sekarang. Dan pada saat aku nonton, wah gila. Fansnya banyak banget guys. Penonton konsernya banyak banget. Udah macam lautan manusia guys. Sampai aku merinding nontonnya. Bahkan yang datang untuk menonton itu bukan cuma orang lokal guys, di tempat dia mengadakan konser. Tapi banyak juga orang-orang dari berbagai negara datang ke sana untuk menonton konsernya guys. Luar biasa banget kan? Padahal kita itu sama aja guys, sama-sama manusia biasa. Tapi dia itu dipuja, diidolakan, sampai jutaan manusia. Tapi asal kalian semua tahu bahwa dari ketenaran yang mereka dapatkan sekarang, ada beberapa sisi kelam yang harus dilalui oleh para idol K-pop. Dan di video kali ini, aku bakalan ngasih tahu kepada kalian semua sisi kelam itu. Dan aku sudah merangkum beberapa yang menurut aku penting untuk disampaikan. Apalagi buat kalian yang kepikiran juga untuk menjadi idol K-pop, wajib banget nonton ini guys, agar kalian tuh tahu apa yang harus dilalui sebelum menjadi idol. Dan kemungkinan besar kalian akan berpikiran 2 kali sebelum mengikuti audisi guys. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke sisi kelam yang harus dilewati oleh para idol K-pop sebelum dia menjadi seorang bintang. So buat kalian yang penasaran, stay tune. Yang pertama guys, harus melalui masa trainee yang sangat lama dan melelahkan. Jadi dalam dunia K-pop atau industri K-pop itu ada yang namanya trainee guys. Sebelum seseorang menjadi idol atau menjadi artis, bakalan menjalani masa trainee. Ada pelatihan yang harus dilalui oleh para idol ini guys. Dan asal kalian tahu, masa trainee ini bisa mencapai 4-5 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun guys. Contohnya Jihyo dari Twice. Dia ini sudah menjadi trainee di JYP sejak dia masih kecil guys. Wah lama banget. Dan bukan cuma lama guys, tapi juga sangat melelahkan. Bahkan ada yang sampai tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Karena mereka itu tidak cuma dilatih tentang menari dan menyanyi, tapi mereka juga dilatih tentang bahasa, kepribadian. Pokoknya dilatih bagaimana menjadi seorang artis yang sempurna guys. Dan tentunya mau tidak mau mereka harus melalui semua itu guys, supaya mereka bisa benar-benar menjadi seorang bintang, seorang idol di mata orang-orang. Belum lagi evaluasinya sangat ketat guys. Makanya banyak trainee yang gagal debut guys. Meskipun mereka ini sudah kerja keras, sudah melalui masa trainee yang sangat lama dan melelahkan, tapi ujung-ujungnya mereka gagal juga guys di tahap evaluasi. Kasian banget kan mereka. Jadi hidupnya tuh kayak tergantung-gantung gitu guys. Nggak tahu kapan bakalan bisa debut. Bahkan sampai ada yang ditawari untuk pindah ke agensi lain. Kasian banget kan. Terus yang kedua guys, semua calon yang akan menjadi idol atau bintang K-pop ini harus memiliki fisik yang sempurna. Makanya kalian jangan kaget kalau melihat para idol K-pop itu ganteng-ganteng, tampan-tampan, dan juga cantik-cantik. Karena memang sebelum mereka debut itu harus dituntut untuk menjadi orang yang sempurna. Jadi sebelum para idol K-pop ini debut guys, mereka bakalan dikomentarin dari segi fisiknya oleh para manajemen mereka. Misalnya, kok tubuh kamu makin gemuk? Ada juga nih yang hidungnya kurang mancung. Ada juga nih yang pipinya terlalu tembem. Ada juga yang dahinya jenuh. Pokoknya bakalan dikomentarin sampai benar-benar idolnya ini sempurna di mata orang-orang guys. Dan satu-satunya jalan keluar para idol ini sebelum debut harus melakukan operasi plastik dan juga diet ketat guys. Dan asal kalian tahu saja, untuk biaya operasi plastik
para idol ini, mereka itu tanggung sendiri guys. Mereka harus bayar sendiri, nggak dibayar sama manajemen mereka. Terus ngomong-ngomong masalah operasi plastik nih, di Korea Selatan itu operasi plastik udah kayak buang ludah di trotoar. Udah bukan kebutuhan lagi guys. Bahkan banyak orang tua di Korea Selatan ini menjadikan operasi plastik sebagai hadiah ulang tahun untuk anak-anaknya. Jadi misalnya nih anaknya ulang tahun, happy birthday kan. Terus anaknya nanya, "Mah, hadiahnya apa?" Terus emaknya bilang, "Hadiahnya adalah operasi plastik." Luar biasa banget kan negara ini guys. Tapi nih guys, banyak idol K-pop yang tertutup kalau ditanya masalah operasi plastik. Gak mungkin kan dia bilang kepada orang-orang kalau dulu hidungnya pesek kemudian dioperasi jadi mancung, dulu pipinya tembem jadi tirus gara-gara dioperasi. Mereka pasti malu dong guys. Harus terlihat cantik secara alami, natural dari lahir. Tapi kalau masalah diet, banyak idol K-pop yang berani membagikan pengalamannya. Banyak di antara mereka yang melakukan diet sehat, tapi ada juga yang tidak makan guys. Pokoknya menahan lapar demi untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Contohnya Momo Twice, ketika dia ditanya atau diwawancarai, dia bilang dia takut tidak bakalan bangun dari tidur gara-gara sudah berhari-hari tidak makan. Diet sih diet, tapi makan juga guys. Jangan sampai bakalan membahayakan diri kita sendiri gitu loh. Selanjutnya guys, sisi kelam yang ketiga, demi mendapatkan popularitas yang baik, para idol K-pop ini rela bekerja keras tanpa mengenal istirahat. Jadi setelah idol K-pop ini debut, mereka itu dituntut guys, agar mereka itu semakin sering tampil di TV-TV, terus juga di acara-acara off-air, agar mereka itu bisa terkenal dengan cepat. Nah, aku ada beberapa video guys, ketika para idol K-pop ini sudah sangat lelah tapi memaksakan diri untuk bisa tampil. Nah, salah satu grup yang paling produktif guys, misalnya BTS. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak mereka debut, BTS ini tidak henti-hentinya memberikan konten yang menarik kepada fansnya. Mulai dari album yang dirilis beberapa kali dalam setahun, kemudian variety show, konser, dan juga interview di berbagai televisi internasional. Hebat banget kan? Tapi asal kalian tahu, dalam film dokumenter yang berjudul Burn the Stage, Jungkook pada saat itu salah satu member dari BTS ini drop guys. Bahkan dia nyaris tumbang di belakang panggung. Saking kelelahannya. Bahkan juga V BTS sempat menangis dalam konsernya gara-gara dia kehabisan suara guys. Udah nggak bisa nyanyi, cuman bisa menangis di atas panggung. Dia merasa kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menampilkan yang terbaik kepada seluruh fansnya pada saat itu. Sisi kelam yang keempat adalah kehidupan pribadinya sangat dibatasi. Sampai nggak boleh pacaran guys. Bahkan bukan cuma dilarang pacaran guys, bahkan mereka juga dilarang menggunakan akun sosial media pribadi. Tapi nggak semua manajemen idol K-pop kayak gini guys. Ketat banget sama idolnya. Biasanya ini tuh terjadi di agensi besar guys. Mereka melarang artisnya berpacaran supaya fansnya ini tetap menyukai idolanya. Karena rasa sayang dan cinta idolanya ini bakalan diberikan kepada fansnya, bukan kepada seseorang yang menjadi pacarnya. Karena dikabarkan juga bahwa banyak fans idol K-pop yang tidak suka dan sering menghujat idol-idol K-pop yang memiliki pasangan guys, atau memiliki pacar, atau menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Ada juga beberapa agensi yang tidak melarang artisnya buat pacaran, tapi bakalan berakibat skandal guys, yang akhirnya mengakibatkan popularitas artis ini bakalan hancur. Misalnya nih, skandal pacaran Hyuna dan juga Dawn. Kontrak kerja mereka berdua akhirnya diputuskan oleh Cube Entertainment. Cuman gara-gara skandal pacaran. Makanya supaya bisa bertahan di agensi mereka nggak boleh pacaran. Selanjutnya, sisi kelam yang kelima, harus memiliki kepribadian yang sempurna kalau tidak mau dihujat oleh netizen. Kalian tahu kan netizen guys? Salah dikit dikomentarin, apapun dikomentarin gitu loh. Bahkan gestur tubuh simpel aja atau mimik wajah saja, ekspresi, bisa memicu netizen ini mengkritik pedas artisnya guys. Jadi selama di depan kamera, seorang idol K-pop ini harus memberikan penampilan yang sempurna. Selalu sopan, tersenyum, berbuat baik, dan juga berperilaku terpuji lainnya. Mata netizen di Korea itu sangat jeli guys. Banyak nih idol K-pop yang mendapat hujatan dari netizen di Korea gara-gara mereka dianggap berbuat kurang sopan di hadapan kamera guys. Contohnya nih Nancy dari grup Momoland. Dia ini dikritik dan diprotes oleh netizen gara-gara memberikan ekspresi yang tidak baik ketika Blackpink mendapatkan trofi penghargaan di acara musik. Bayangin coba, jeli banget si netizen ini. Sampai ekspresi orang pun dinilai guys, dan dikomentari olehnya. Bahkan bukan cuma Nancy doang guys. Masih banyak idol K-pop lainnya yang terpaksa harus melakukan permintaan maaf secara publik karena dikira melakukan perbuatan yang salah padahal belum tentu dia melakukannya guys. Namanya juga manusia kan, tidak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna yang ngefans sama robot, gak bakalan salah. Ini manusia bro, sama seperti kita.
Sisi kelam yang keenam diikuti oleh Saseng kemanapun dia pergi. Nah ini yang paling horor guys. Jadi ada yang namanya Saseng fans. Saseng ini adalah fans yang sangat terobsesi sama artisnya guys, idolanya. Mereka ini orang-orang kaya dan juga orang-orang hebat guys, pinter. Mereka bisa melacak jadwal artisnya, bisa melacak nomor HP-nya. Bahkan ada yang sampai tahu hotel tempat artisnya menginap. Akhirnya karena si Saseng ini tahu kamar tempat artisnya bermalam, dia pun memasang CCTV di dalam kamarnya guys. Jadi kalau misalnya artisnya ini nggak pakai baju, bakalan dikomentarin, kok kamu nggak pakai baju? Bahkan ada yang sampai dikejar-kejar di bandara, ada juga yang diikuti sampai di pesawat, karena kalau di pesawat artisnya nggak bakalan bisa lari guys. Jadi itu adalah kesempatan terbaik dia untuk menguntit artisnya. Para Saseng ini juga bisa mengambil foto artisnya secara sembunyi-sembunyi dan kemudian menjualnya guys. Ngeri kali kan si Saseng ini. Bahkan salah satu contohnya nih Taehyun, anggota grup dari Girls' Generation, dimana ketika Taehyun ini sampai di bandara Indonesia, dia dikejar-kejar sama fans guys, sampai dia terjatuh dan kemudian menangis. Kasian banget kan artisnya. Bahkan Taehyun ini juga sempat tidak bisa tidur kalau malam guys, gara-gara ditelepon terus sama Saseng fans. Jadi kalau kalian semua ini fans sama K-pop, fans seadanya guys, fans yang baik gitu loh. Jangan menjadi Saseng fans. Fans sih ngefans, tapi biasa aja. Kalau kata orang Indonesia mah zaman sekarang, santuy aja cuy. Selanjutnya sisi kelam yang ketujuh adalah dibayangi gangguan mental karena tuntutan profesi dan juga beban kerja guys. Jadi karena terus-terusan di bawah pengawasan netizen dan orang-orang, hal ini tuh membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan pribadi si idol K-pop guys. Banyak di antara mereka yang mengalami gangguan mental gara-gara berusaha sebaik mungkin untuk menghindari tanggapan negatif dari para netizen. Banyak idol K-pop yang mengaku mengalami depresi, gangguan mental, insomnia, gangguan pola makan dan juga gangguan panik guys. Bahkan dari kasus kematian Jonghyun, ketua dari SHINee atau SHINee, kematiannya tuh menarik perhatian publik guys, terkait kesehatan mental para idol K-pop. Beberapa idol K-pop akhirnya mulai terbuka guys, dengan gangguan psikis yang mereka terima dan mereka hadapi sebagai konsekuensi atau dampak dari popularitas yang mereka dapatkan. Nah guys, itulah 7 sisi kelam dari industri K-pop yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sebenarnya masih banyak sisi kelam lainnya dalam industri K-pop. Ada yang nggak digaji, ada yang dijadikan budak, dan bahkan ada yang sampai ke prostitusi. Kasian banget kan mereka guys. Niatnya pengen menjadi artis, pengen menjadi idol, pengen terkenal, tapi banyak hal-hal buruk yang harus mereka lalui. Jadi asal kalian semua tahu, di balik senyuman para idol K-pop di atas panggung, di balik ketampanan dan kecantikan mereka, terdapat kesedihan dan juga pengorbanan yang tidak kalian ketahui. Sebagai fans yang baik, kalian harus selalu mendukung mereka, senantiasa mensupport dan senantiasa mengapresiasi karya yang mereka buat. Jangan menghujat para artis-artis atau idola-idola kalian. Jadilah seorang fans yang baik gitu loh, yang menjadi teladan untuk yang lainnya. Ingat, nggak ada manusia yang sempurna, sekalipun dia adalah artis, dia adalah idola, dia adalah bintang. Mereka tetap sama seperti kita, tetap manusia. Jadi jangan menuntut mereka untuk menjadi seorang yang sempurna. So gimana? Masih ada yang ingin menjadi idol K-pop? Silahkan komentar di bawah. Terus kalau kalian juga punya cerita-cerita mengenai sisi kelam dari dunia K-pop ini, silahkan komentar di bawah. Aku bakalan baca komentar kalian. So teman-teman semua, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.